Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Utami Widyastuti dari TK Tunas Budi PGRI. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang saya percayai tentang pembelajaran sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Saya berpikir bahwa saya sudah baik dalam menyelenggarakan pembelajaran karena saya hanya mengacu pada standar tingkat penilaian anak didik atau ketuntasan pencapaian perkembangan yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran, serta anak didik di kelas tenang dan mereka mematuhi apa yang saya instruksikan. Kedua, dahulu saya juga berpikir jika anak mau mengerjakan semua kegiatannya merupakan anak yang pintar, dan jika anak yang bermain saja tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan adalah anak yang malas. Yang ketiga, saya berpikir metode pembelajaran dan bermain yang saya berikan kepada peserta didik sudah tepat, yaitu belajar sambil bermain. Hal-hal yang berubah pada pemikiran saya antara lain: saya menyadari kekeliruan saya bahwa selama ini saya memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, hendaknya memiliki sikap among atau emban, momong atau mengemban, layaknya seorang pengasuh atau pembimbing yang membimbing anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat dan minat yang diasuh, menggunakan asas kekeluargaan, asah, asih, asuh. Pelaksanaan metode Among bersendikan kotak alam dan kemerdekaan. Sistem Among melarang adanya hukuman dan paksaan dalam kegiatan belajar mengajar karena akan menghambat pertumbuhan jiwa merdeka sang anak. Pembelajaran kembali sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Bermain adalah kegiatan utama dalam pembelajaran. Dengan bermain, anak akan belajar serta dapat mengembangkan aspek sosial, bahasa, kognitif, fisik motorik, serta nilai agama dan moral. Jika anak melakukan kesalahan, tidaklah kita memarahinya, tetapi diarahkan pada hal yang benar, karena sebenarnya anak tersebut belum mengetahui apa yang dilakukan itu salah. Pendidikan juga berlangsung di 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna untuk melatih kecerdasan budi pekerti, dan orang tua memiliki peran sebagai teladan bagi anaknya. Kedua, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat di mana anak berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan anak dapat memperoleh pengajaran secara langsung. Ketiga, lingkungan sekolah merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara formal dan anak sebagai student center, di mana guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, kolaborator, mentor, pengasuh, dan teman anak dalam belajar. Selanjutnya, pendidikan berasaskan trikon. Pertama, kontinu. Kontinu merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan pelaksanaan yang baik. Yang kedua, konsentris. Pengembangan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri dan tetap mempertahankan budaya lokal yang positif. Ketiga, konvergen. Pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber, bersifat terbuka, dan dapat diserap ilmunya. Hal-hal yang bisa saya terapkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya antara lain merancangkan pembelajaran yang menyenangkan dengan kegiatan bermain sebagai pembelajaran yang utama, serta mengedepankan budi pekerti yang baik dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu proses pembelajaran di kelas berlandaskan sistem Among. Dan yang ketiga,
menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan wali anak didik dalam hal perkembangan anak didik. Demikian kesimpulan dan refleksi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.